Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali menikmati suasana siang kita dengan istirahat ditambahkan dengan menikmati hidangan yang bermanfaat, yakni ilmu, yang semoga dengan ilmu ini yang kita tuntut ini kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Para hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berangan-angan mempunyai keinginan mempunyai usia yang panjang. Panjang umur kata orang. Setiap kita kalau ditanya akankah senang jika umur Anda bertambah atau tahun berikutnya kita masih hidup? Tentu kita menjawab iya. Kita menginginkannya. Sebagian kita bahkan selalu berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Sebagian mengadakan kegiatan-kegiatan untuk bisa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang berusaha berobat dalam keadaan sakit, itu adalah upaya untuk memperpanjang usia kita. Dan demikianlah anak Adam, sebagaimana disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yukbaru ibnu Adam yukbaru ma'ahu isnan. Ya. Semakin besar anak Adam, semakin tua anak Adam, maka semakin besar pula dua pada dirinya, keinginannya, yakni hubbul mal wa tulul umur. Semakin dia mencintai harta dan suka agar umurnya dipanjangkan. Hadis riwayat Bukhari. Dan tidak ada yang salah dalam perkara seperti ini, silahkan saja perkara yang dibolehkan. Hanya saja setiap kita harus tahu panjang umur yang seperti apa yang baik dan sebaliknya panjang umur yang seperti apa yang tidak baik. Kata Nabi SAW bersabda atas pertanyaan seseorang. Ya Rasulullah, ayyun nasu khair? Wahai Rasulullah, seperti apa manusia yang paling baik itu? Kata Nabi SAW, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yaitu orang yang panjang usianya, bagus amalnya, hebat amalnya. Sebaliknya, wa ayyun nasu syarr, dan seperti apa manusia yang sangat buruk itu? Kata Nabi SAW, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Yakni orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Buruk bisa berarti tidak beramal, amalnya sedikit atau banyak tapi salah. Kondisinya semuanya buruk. Ya. Tetapi yang dalam perkara ini tentunya yang memang dia tidak beramal. Beramal soleh atau beriman dan beramal soleh. Sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Maka kita katakan tidak apa-apa. Silahkan saja bapak-bapak, ibu-ibu sekalian hadirin menginginkan umur panjang. Berdoa agar umur panjang. Melakukan sesuatu yang bisa memanjangkan umur. Tetapi ingat, minta juga umur yang berkah. Nah sekarang pertanyaan saya. Seandainya kita sekarang ini diberi satu penawaran, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan umur kita akan ada setahun ke depan. Dipastikan umur kita masih ada setahun ke depan.
Anda dijamin umur Anda masih ada. Artinya Anda masih hidup setahun yang akan datang. Sebelum nanti mungkin ada panjang lagi. Tetapi minimal setahun yang akan datang. Kira-kira apa yang paling diidamkan untuk dilakukan? Kalau pertanyaannya itu. Setahun ke depan kita masih hidup. Kira-kira amalan apa nih yang paling kita prioritaskan? Ya. Mungkin sebagian kalau dia pengusaha, ya ingin omset naik. Kalau yang pegawai masih bisa ujuk-ujuk naik pangkat. Ya, mudah-mudahan ya. Dengan jasa yang hebat bisa saja. Ya. Tetapi untuk ukuran dunia saja Bapak Ibu sekalian, sangat sulit sebetulnya dalam tempo 1 tahun kita leading. Sulit. Tetapi ternyata, dan ini nanti semoga saja menjadi prioritas kita, tatkala kita dihidupkan setahun yang akan datang, yang pertama wajib menjadi prioritas kita adalah kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita bisa hidup di bulan Ramadan. Itu yang hendaknya menjadi prioritas utama. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ada lebih berharga, lebih barokah dari tempat lain. Ada waktu lebih berharga dari satu waktu dengan waktu yang lain. Dengan kondisi tempat itu, waktu itu sebenarnya kita rasakan sama saja, bahkan tidak jauh lebih baik. Kota Mekah dan kota Madinah dibanding dengan Indonesia, indah mana? Indah Indonesia. Yang sudah pernah pergi ke Mekah, Mekah itu batu saja. Ya. Kalau nggak ada bangunan-bangunan yang hampir tidak bisa disebut indah. Bahkan Ka'bah itu sendiri sulit dikatakan indah. Lalu kenapa hati kita menjadi condong kepadanya? Karena Allah berikan keberkahan kepada kota Mekah. Dipilihlah oleh Allah kota Mekah. Sehingga manusia condong kepadanya. Ya. Kemudian waktu pun demikian. Ada banyak waktu yang dipilih oleh Allah. Allah pilih sepertiga malam di setiap harinya sebagai waktu yang berkah, yang baik. Lebih baik dari waktu yang lainnya. Allah pilihkan hari Jumat untuk lebih baik dari hari-hari yang lainnya. Allah pilihkan satu bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan. 1 kali setahun. Maka pantas tidak jadi prioritas? Pantas. Karena datangnya cuma sekali. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus memprioritaskan umur kita semoga sampai di bulan Ramadan. Hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu yang menciptakan sesuatu, segala sesuatu, dan Dia berkehendak memilihnya sesuai yang dikehendakinya. Jadi kalau bulan Ramadan pilihan Allah, kita ternyata hidup di bulan itu, maka kita juga adalah orang yang dipilih oleh Allah. Ya, makanya kesempatan ini sudah 18 hari melewati bulan Sya'ban, maka antara 11 sampai 12 hari lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Maka yang belum terfikirkan, hari ini kami ingatkan. Kurang lebih 11 atau 12 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Berarti waktu yang sangat singkat. Hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita berusaha untuk masuk ke dalamnya. Masuk ke bulan Ramadan. Keutamaan Ramadan banyak, nanti kita bahas saja pas masuk bulannya. Hari ini kita fokuskan bahwa kita harus berusaha untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Fokusnya di situ. Baik. Agar bulan Ramadan kita dapat memasukinya, yang jelas insya Allah kemungkinan besar tahun ini Ramadan masih ada. Ya, masih ada. Ya. Tetapi yang menjadi masalah, akankah kitanya masih ada? Itu yang menjadi masalah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin umur kita masih ada. Kalau tadi mah ibarat kita diberikan jaminan 1 tahun masih hidup. Ini tidak ada jaminannya.
Sehingga bisa saja esok hari di antara kita, semoga saja tidak, ya, atau siap lebih dahulu dipanggil oleh Allah sebelum Ramadan tiba. Oleh karenanya, di antara cara agar kita panjang umur minimal sampai melewati Ramadan, ya, yaitu yang pertama dengan melakukan upaya-upaya yang disebut oleh Nabi, disebut oleh Allah sebagai upaya memanjangkan umur. Lupa Ustadz, katanya umur kita sudah dijatah. Takdirnya sekian. Ini perkara yang sulit dipahami sebetulnya. Tetapi kalimat itu benar. Bahwa apabila telah tiba ajal seseorang tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tetapi ada banyak kalimat-kalimat di dalam hadis dan Al-Quran yang mengisyaratkan umur bisa bertambah. Jadi kumaha? Mudahnya begini. Iya, memang umur kita ada jatahnya, tapi kalau Allah berkehendak nambah, kun fayakun. Jadi, ya. Baik. Kata Nabi SAW, bagaimana agar panjang umur? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis yang sering. Man ahabba an yubsata lahu fir rizqihi. Barang siapa yang menginginkan diluaskan rizkinya, ya, rizkinya luas, gambaran kita menjadi mudah mencari rizki, ya, banyak sedikitnya relatif, tapi mudah mendapatkan rizki. Kemudian wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan atau ditambah umurnya. Ya, jadi hadis ini membicarakan agar kita bisa mudah mencari rizki, dilapangkan rizki dan tambah umur. Apa yang dilakukan? Falyasil rahimah. Maka hendaknya seseorang bersilaturahim, menyambung silaturahim. Ya. Banyak masalah tentang silaturahim ini sudah menjadi bahasa Indonesia juga, sehingga kadang-kadang kita mau pergi ke teman kita pun tidak ada urusan apa-apa, kita katakan silaturahim. Ngingkik orang teh ditaros kang bade ka mana? Silaturahim. Ini sudah menjadi bahasa kita. Yang sebenarnya silaturahim adalah menyambung sesuatu yang putus, mengurai kembali sesuatu yang pak kusut. Ya, supaya clear. Itu silaturahim. Dan yang terutama dilakukan dengan rahim, saudara yang ada kaitan darah atau ikatan kekerabatan. Jadi tekaci punten. Apabila kita dengan orang lain baik, dengan saudara kita ada gesekan-gesekan sampai tidak bertegur sapa dan lainnya. Itu makanya silaturahmi ini berat. Ya. Kalau ada saudara kita yang lebih muda dari kita, lebih tidak mampu daripada kita, buat salah ke kita, kata kita apa? Ya, biar aja dia minta maaf. Sorry, gitu ya. Kita katakan gengsi gitu. Perintahnya bukan begitu, sambung. Ya. Jadi kalau dia tidak kunjung minta maaf ke kita, ya wayahna kita sebagai kakak, sebagai yang nampak lebih mampu dan seterusnya, tidak apa-apa. Ya. Jadi silaturahim betul-betul menyambung, bukan malah dijauhi. Antep wae cenah. Da manehna ieu nu salah. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi berat silaturahim ini. Makanya ganjarannya, imbasnya, akibatnya bagus. Di antaranya dimudahkan rizki dan dipanjangkan umur. Meskipun nanti yang bicara, oh itu umur kuantitatif katanya, kalau kita sering bersilaturahim dan kita orang baik, masa kita sudah mati nama masih disebut. Ya, nama kita bahkan ditempel di jalan, nama Haji Anu misalkan. Itu masuk bagiannya. Tetapi ini juga kita tidak nafikan bahwa dengan banyak bersilaturahim, banyak orang yang memang bertambah rizkinya dan seperti tanda kutip dipanjangkan umurnya, atau memang benar-benar dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lakukan silaturahim. Silaturahim ingat menyambung, saling memaafkan, bukan basa-basi. Dengan siapa? Yang benar-benar punya keretakan, kerenggangan, khususnya dengan keluarga sendiri.
Sisanya silahkan. Dalam bisnis apapun jadi silaturahim. Ya, apapun jadi silaturahmi. Datang mau nawarin barang juga judulnya silaturahmi. Ini semua silahkan saja. Tapi yang inti tadi. Baik. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya bersedekah. Kata Nabi SAW, Inna sadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u an maitatasu. Ya, sesungguhnya sedekah itu dapat meredam kemurkaan Allah, meredam kemurkaan Tuhan, dan mencegah kematian yang buruk. Ya, jadi tidak apa-apa di kamar-kamar rumah sakit ditulis bersedekah memanjangkan umur, ya. Maksudnya supaya yang sakit bersedekah, ya. Tidak masalah, ya. Ini upaya. Jadi kalau kita ingin panjang umur, ya di awal-awal atau sebentar lagi memasuki Ramadan ini, jangan pelit untuk bersedekah. Ya, terkhusus bagi yang sakit, apalagi kata Nabi SAW, dawu mardokum bis sodaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Maka di antara fungsi masjid ini adalah mengingatkan kepada pengunjung rumah sakit, baik yang saudaranya sakit atau sekedar besuk, di antara cara pengobatan adalah dengan bersedekah. Maka masuk masjid, ya siapkan kenceleng yang banyak, ya, seperti itu. Baik, hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kalangan menganggap hadis-hadis yang tadi adalah dhaif, tetapi demikian bukti banyak orang yang karena bersedekah penyakitnya sembuh. Ya, saya tidak panjangkan, tetapi intinya seperti itu. Untuk panjang umur kita mari bersedekah. Baik, berikutnya tentu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan setiap doa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait ayat-ayat puasa di bagian akhir, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku, kata Allah, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Maka yang tadi, kemungkinan umur kita jatah sekian, ketika kita minta dan Allah kabulkan, ditambahlah jatah umur kita. Maka terkait dengan prioritas tadi di awal yang kita katakan, untuk saat ini fokus kita berdoa untuk umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Terkait keutamaan yang besar terhadap atau yang ada di bulan Ramadan. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita kaitkan dengan upaya mengisi bulan Ramadan. Alhamdulillah telah tersusun jadwal sholat tarawih di masjid ini. Artinya masjid ini akan digunakan untuk itu, ya. Dan telah banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Maka saya berharap kita semua saling dukung-mendukung dalam perkara ini, ya. Yang rumah jauh, ya kalau mohon maaf masih ada kaitan kedinasan di sini, sekali-sekali ngahajak Ahad pagi, Sabtu pagi, sholat di sini, ya, untuk menjaga rumah ini, ya. Berikutnya kita menginginkan, saya sering ke sini dan banyak bicara dengan Pak Riki, kita menginginkan masjid ini mandiri, ya, berharap bisa mandiri dari apa? Dari sisi pembiayaan, dari sisi kepengurusan. Maksudnya supaya tidak tergantung sekedar rumput-rumput sudah tinggi, ya, karpet-karpet kebul mungkin kurang terbersih, karena ini tempat luas, Pak, ya. Jadi kalau ada, mohon maaf, cleaning service satu orang, like clock, Pak, ya, untuk membersihin, ya. Saya tanya kemarin, di toilet suka ada kenceleng, ada isinya, ya, kadang 2000 lecek gitu, ya. Ini gimana? Ke terminal berani nggak ngisi kenceleng itu? Nggak berani. Mandi 4.000 dan seterusnya. Ini masuk masjid, dia sholat, dia wudhu, dia buang air, sama sekali nggak ngisi itu, ya kurang bagus lah, ya. Kita inginkan upaya itu, sehingga diperlukan kerjasama.
Maka yang ingin saya sampaikan, semoga diawali dengan Ramadan ini ada sholat tarawih di sini, ada juga kelembagaan atau satu hal yang diurus secara khusus menampung zakat, infak, sedekahnya minimal penduduk rumah sakit Dustira. Jadi itu karyawan di sini, apalagi yang hartanya banyak, ya nanti semoga Pak Riki bisa betul-betul membuat sistemnya sehingga orang bisa bayar zakat ke masjid ini, sodakohnya juga di sini, kemanfaatannya insya Allah. Ya, kecil-kecilan kita ada channel YouTube, Bapak Ibu tonton atuh, ya. Subscribe atuh, ya. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa mandiri dari sisi tadi pembiayaan masjid ini. Ya, kalau benar ya. Maka ada channel YouTube Nurul Iman, Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira. Tonton, sebarkan dan kenapa? Itu. Nanti kameranya mesti ganti, Pak. Ya, karena agak burem kalau kurang cahaya, ya. Pak Riki kasihan ngeditnya ya dan seterusnya. Ini penting bagi kita untuk langkah kita beramal soleh di masjid yang baru di bulan Ramadan nanti. Saya betul-betul mengharapkan kerjasama kita semua, tentu terkhusus ya yang terlibat langsung dengan Rumah Sakit Dustira. Adapun para pengunjung yang merasakan nyamannya masjid ini, alhamdulillah ya pada datang ke sini. Ya ada awelah ya subuh beberapa orang yang rutin karena memang masjid ini nyaman ya. Maka sisanya kalau ingin nanti dilihat saja jadwalnya di YouTube-nya, ada beberapa pengajian yang bisa diikuti secara rutin baik seperti ini Rabu maupun pagi di waktu subuh ya. Masih bisa ditambahkan kalau kurang. Pak Riki bilang nanti kalau kita banyak biayanya kita bisa latihan ini latihan itu, macam-macam pelatihan yang memang dibutuhkan khususnya bagi kita sebagai umat Islam. Perpustakaan belum ada dan seterusnya ya. Maka ini semua jadi PR kita semua. Kita inginkan itu semua start kita mulai di bulan Ramadan ini. Ya, kita menjadi orang-orang yang mari banyak hal yang kita lakukan. Kalau baca Quran belum bisa, ya minimal memfasilitasi yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan ke depan dimudahkan untuk bisa membaca Al-Quran. Baik, saya simpulkan. Ramadan adalah satu saat yang sangat penting. Beribadah di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya jika seluruh umur kita adalah keburukan, kemudian kita mampu memasuki Ramadan dan beribadah semalam itu saja, semua tercover. Kita sudah seperti memiliki pahala sepanjang umur kita. Maka penting kita untuk masuk bulan Ramadan. Upaya-upaya manusiawi lakukan. Jangan sengaja bikin celaka sebelum masuk bulan Ramadan. Berusaha betul. Jaga makanan yang harus menjaganya. Jaga kesehatan dengan cara apapun yang harus menjaganya. Dan lakukan upaya-upaya tadi. Yang pertama, bersedekah, bersilaturahim, dan berdoa secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan kita memohon kepada Allah kita dimudahkan untuk melakukan perkara-perkara yang tadi kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.